Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herdi Yudi Rahman, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Majalengka, cabang Dinas Pendidikan Wilayah 9 Kabupaten Majalengka. Oke, pada tayangan video kali ini adalah koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Baik, pada kegiatan pemantik ini, untuk berefleksi mengaitkan materi-materi yang sudah dipelajari, baik di dalam modul 3.1, ataupun kaitannya dengan materi di modul lain, bacalah kutipan ini, dan tafsirkan apa maksudnya dari kutipan. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga dan utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best. Dari Bob Talbert. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Kutipan tersebut menyoroti pentingnya mengajarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang lebih mendalam kepada anak-anak, bukan hanya keterampilan-keterampilan dasar seperti menghitung. Ini menunjukkan bahwa sementara kemampuan menghitung penting, nilai-nilai inti seperti integritas, empati, tanggung jawab, dan keadilan adalah yang lebih penting dan memberikan fondasi yang kuat untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita anut dalam pengambilan keputusan memiliki peran penting dalam membentuk lingkungan di sekitar kita. Keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai positif seperti tanggung jawab, keadilan, dan kasih sayang dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan. Sebaliknya, keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai negatif dapat merusak lingkungan dan merugikan orang lain. Oleh karena itu, penting untuk selalu mempertimbangkan nilai-nilai kita saat mengambil keputusan dan berusaha membuat pilihan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Education is the art of making men ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Dari Josie Wilhelm Friedrich Hegel. Menurut saya, kutipan ini menyampaikan bahwa tujuan utama dari pendidikan bukan hanya untuk mentransfer pengetahuan atau keterampilan kepada individu, tetapi juga untuk membentuk karakter dan moralitas mereka. Dalam konteks pembelajaran yang telah saya alami dalam modul ini, saya melihat bahwa pendidikan tidak hanya fokus pada pengembangan kemampuan teknis atau akademis, tetapi juga pada pembentukan nilai-nilai moral dan etika yang penting dalam pengambilan keputusan dan interaksi sosial. Setelah melewati tahapan-tahapan pembelajaran sebelumnya, inilah saatnya Anda menarik kesimpulan, berefleksi mengaitkan materi-materi yang sudah dipelajari, baik di dalam modul 3.1, ataupun kaitannya dengan materi di modul lain. Untuk menunjukkan pemahaman Anda akan kaitan antar materi ini, Anda akan membuat tulisan yang menunjukkan koneksi antar materi. Baik, kita kerangkuman kesimpulan koneksi antar materi modul 3.1 dengan beberapa pertanyaan. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan yang erat dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin, khususnya dalam bidang pendidikan. 1. Seorang pemimpin harus memahami dan menghargai potensi serta kebutuhan individu yang dipimpinnya saat mengambil keputusan. 2. Keputusan diambil melalui diskusi dan pertimbangan bersama, tidak top-down, sesuai semangat Among. 3. Pemimpin harus menunjukkan integritas, keadilan, dan kompetensi untuk membangun kepercayaan. 4. Keputusan harus mendorong semangat, kreativitas, dan rasa memiliki. 5. Pemimpin harus siap membantu, membimbing, dan memberikan sumber daya yang dibutuhkan. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan?
Nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang guru penggerak diantaranya berpihak kepada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif dan inovatif harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai tersebut akan berpengaruh kepada pengambilan keputusan yang akan kita ambil disesuaikan dengan situasi yang terjadi dan berpengaruh terhadap lingkungan. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Dan, apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping, fasilitator dapat menjadi bekal dalam melakukan proses pengujian keputusan secara bertahap. Menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Coaching dilakukan dengan memenuhi kompetensi inti diantaranya kehadiran penuh, presence. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, saat melakukan pengujian keputusan pun sebaiknya menggunakan kompetensi inti coaching tersebut, sehingga kita dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dari permasalahan yang ditemui. Pengambilan keputusan dengan menggunakan 9 langkah pengujian akan efektif jika diimbangi dengan pendekatan coaching dan dilakukan dengan kolaboratif dengan berbagai pihak. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan khususnya masalah dilema etika? Guru yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan memiliki kesadaran diri untuk memahami perasaan, emosi dan nilai diri sendiri, memiliki manajemen diri sehingga mampu mengelola emosi dan perilaku, memiliki kesadaran sosial sehingga mampu memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain. Memiliki keterampilan berelasi sehingga dapat berkomunikasi dengan lebih efektif, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Masalah yang terkait dilema etika akan diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang tenang sehingga pengambilan keputusan dapat berjalan sesuai dengan langkah yang sistematis. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Studi kasus yang berkaitan dengan moral, etika harus didasari dengan nilai-nilai yang dianut seorang pendidik berupa nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal, di antaranya keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, lurus hati dan lain-lain. Dilema etika harus dianalisa menggunakan paradigma prinsip dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan dengan didasari dengan nilai-nilai kebajikan tersebut. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika dapat menjadi tantangan yang kompleks. Tantangan-tantangan ini dapat diperparah oleh perubahan paradigma di lingkungan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran etika, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan membangun budaya yang mendukung pengambilan keputusan yang etis. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan yang tepat dapat membantu menciptakan pengajaran yang memerdekakan murid dan memungkinkan mereka untuk mencapai potensi mereka yang maksimal. Guru dapat mendiversifikasi pembelajaran dan memberikan murid kebebasan dan otonomi untuk memilih apa yang ingin mereka pelajari dan bagaimana mereka ingin belajar. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Pengaruh keputusan seorang pemimpin pembelajaran bukan hal sepele. Keputusan yang bijak dan berwawasan dapat membuka jalan bagi masa depan yang cerah bagi murid-muridnya. Sebaliknya, keputusan yang buruk bisa berdampak negatif dan menghambat perkembangan mereka. Oleh karena itu, para pemimpin pembelajaran memiliki tanggung jawab besar untuk terus belajar, berpikir kritis, dan mempertimbangkan kepentingan terbaik murid-muridnya dalam setiap keputusan yang diambil.
Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran yang memerdekakan murid merupakan hasil dari proses yang berkelanjutan. Seorang pemimpin pembelajaran perlu terus belajar, mengembangkan diri, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi murid-muridnya. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? 1. Kompleksitas dilema etika. Saya menemukan bahwa dilema etika lebih kompleks dan menantang daripada yang saya bayangkan sebelumnya. Seringkali tidak ada jawaban yang mudah, dan setiap pilihan memiliki konsekuensi yang harus dipertimbangkan. 2. Pentingnya paradigma pengambilan keputusan. Saya menemukan bahwa paradigma pengambilan keputusan dapat membantu dalam menganalisis situasi dan membuat pilihan yang tepat. Memahami paradigma yang berbeda dapat membantu dalam mempertimbangkan berbagai perspektif dan membuat keputusan yang lebih adil dan bijaksana. 3. Keterkaitan antara ketiga prinsip pengambilan keputusan. Saya menemukan bahwa ketiga prinsip pengambilan keputusan saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Berpihak pada murid, berorientasi pada masa depan, dan berlandaskan data adalah 3 aspek penting dari pengambilan keputusan yang efektif. 4. Kedetailan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Saya menemukan bahwa 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan adalah proses yang terstruktur dan komprehensif. Mengikuti langkah-langkah ini dapat membantu dalam membuat keputusan yang lebih terencana dan terukur. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? 1. Sebelum mempelajari modul ini, saya telah memiliki pengalaman dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema. Proses pengambilan keputusan saya lebih intuitif dan didasarkan pada pengalaman pribadi. Saya tidak memiliki kerangka kerja yang sistematis untuk menganalisis situasi dan membuat pilihan yang tepat. 2. Modul ini telah memberikan saya beberapa alat dan kerangka kerja yang dapat saya gunakan untuk membuat keputusan yang lebih efektif dalam situasi moral dilema. 3. Modul ini telah membantu saya untuk menjadi pemimpin yang lebih efektif dalam menangani situasi moral dilema. Saya sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang cara membuat keputusan yang adil, bijaksana, dan berpihak pada semua pihak yang terlibat. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? 1. Mempelajari konsep-konsep dalam modul ini telah berdampak positif pada cara saya mengambil keputusan sebagai pemimpin. Awalnya, saya lebih menggunakan intuisi dan pengalaman pribadi, dengan pertimbangan yang terbatas dan tanpa kerangka kerja yang sistematis. Akibatnya, saya sering merasa tidak yakin dengan keputusan yang diambil. 2. Setelah mempelajari modul ini memberikan saya keterampilan dan pengetahuan penting untuk menjadi pemimpin yang lebih efektif, khususnya dalam pengambilan keputusan. Melalui pendekatan terstruktur, pertimbangan luas, dan keterlibatan pihak lain, saya dapat membuat keputusan yang lebih adil, bijaksana, dan berpihak pada semua pihak yang terlibat. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sebagai individu, 1. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Modul ini mendorong saya untuk menganalisis situasi secara objektif, mempertimbangkan berbagai perspektif, dan mengevaluasi bukti sebelum membuat keputusan. Ini membantu saya untuk menjadi pemikir yang lebih jernih dan mandiri. 2. Meningkatkan kesadaran diri, memahami dilema etika dan kerangka kerja pengambilan keputusan membantu saya mengenali bias pribadi dan membuat keputusan yang lebih konsisten dengan nilai-nilai saya. 3. Memperkuat kemampuan untuk memecahkan masalah. Proses terstruktur untuk pengambilan keputusan yang diajarkan dalam modul ini dapat diterapkan pada berbagai situasi, tidak hanya dalam konteks kepemimpinan. Hal ini membuat saya lebih efektif dalam memecahkan masalah pribadi dan profesional. 4. Menumbuhkan rasa tanggung jawab.
Mempelajari tentang konsekuensi keputusan dan pentingnya keadilan serta kepedulian telah meningkatkan rasa tanggung jawab saya terhadap dampak tindakan saya. Sebagai seorang pemimpin, 1. Membuat keputusan yang lebih adil dan bijaksana. Paradigma pengambilan keputusan dan prinsip-prinsip yang dibahas dalam modul ini memberikan saya kerangka kerja untuk membuat keputusan yang adil, mempertimbangkan semua pihak yang terlibat, dan berorientasi pada masa depan. 2. Menjalin hubungan yang lebih baik, memahami pentingnya melibatkan orang lain dan membangun konsensus dalam proses pengambilan keputusan membantu saya membangun kepercayaan dan kolaborasi dengan tim saya. 3. Menghargai keragaman. Modul ini menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai perspektif dan pengalaman, yang membantu saya menjadi pemimpin yang lebih inklusif dan menghargai keragaman. 4. Role model bagi orang lain. Proses pengambilan keputusan yang transparan dan etis yang saya terapkan dapat menjadi contoh bagi orang lain dan mendorong mereka untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab. Demikian tayangan video tadi, semoga menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru semuanya. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.